Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erica Sofia Safitri dengan NPM akhir 128. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 1 akuntansi keuangan lanjutan, yaitu akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain. Jadi, apa sih akuisisi itu? Jadi, akuisisi itu proses pengambil alihan saham atau aset perusahaan oleh perusahaan lain. Jadi, akuisisi ini dapat dilakukan dengan membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan lain. Istilah akuisisi itu berasal dari bahasa Latin yaitu acquisito atau bahasa Inggris acquisition atau takeover. Jadi, akuisisi itu kita tuh membeli sebagian atau sepenuhnya saham dari perusahaan lain untuk bergabung dengan perusahaan kita. Nah, setelah itu, apa sih adanya tujuan akuisisi itu? Tujuan akuisisi yang pertama yaitu memperluas pangsa pasar. Jadi, kita tuh pasarnya jadi lebih luas karena kita memiliki saham yang banyak. Setelah itu, mendapatkan akses ke teknologi atau produk baru. Yang ketiga, mengeliminasi persaingan. Jadi dengan adanya kita membeli saham orang lain yang terutama sejenis, itu tentunya kita akan mengurangi persaingan. Jadi saingannya jadi lebih sedikit ketika kita membeli suatu perusahaan atau mengakuisisi perusahaan lain. Yang keempat, itu memperbesar modal dengan kita membeli saham perusahaan lain, tentunya saham kita dan modal kita itu jadi lebih banyak karena kita kan mempunyai perusahaan lain, jadi kita modalnya jadi lebih banyak. Setelah itu, mengembangkan perusahaan yang sudah ada, dan terakhir menyelamatkan perusahaan yang sedang mengalami kekurangan atau kesulitan modal. Jadi ini tuh bisa membantu perusahaan lain ketika perusahaan itu sedang mengalami kesulitan modal. Jadi dibantu oleh kita untuk supaya perusahaannya itu tetap berkembang. Nah, kalau kombinasi bisnis itu apa? Jadi kombinasi bisnis itu terjadi ketika dua atau lebih perusahaan itu bergabung menjadi satu dalam pengendalian yang sama. Jadi dua perusahaan digabung menjadi satu dan menggunakan pengendalian yang sama. Nah, jenis kombinasi bisnis itu ada 3. Yang pertama merger, yang kedua konsolidasi, yang ketiga itu akuisisi. Nah, merger itu apa? Jadi merger itu penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu, di mana salah satu perusahaan itu tetap ada, sementara yang lain itu melebur ke dalamnya. Nah, jadi itu ada dua perusahaan, misalnya perusahaan A dan perusahaan B. Jadi, perusahaan B itu melebur ke perusahaan A, jadi yang terlihat itu hanya perusahaan, jadinya hanya satu saja. Nah, setelah itu ada konsolidasi. Konsolidasi itu apa? Jadi konsolidasi itu dua atau lebih perusahaan itu bergabung membentuk perusahaan baru. Sementara perusahaan lama itu bubar. Misalnya nih, ada perusahaan A dan perusahaan B. Mereka bergabung tuh. Nah, mereka membentuk perusahaan baru. Jadi perusahaannya tuh bukan perusahaan A atau perusahaan B, melainkan menjadi perusahaan C. Nah, setelah itu akuisisi. Akuisisi itu apa? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jadi akuisisi itu satu perusahaan itu membeli sebagian saham atau perusahaan lain sehingga menguasai, tetapi kedua perusahaan itu masih tetap beroperasi secara terpisah. Misalnya, perusahaan A itu membeli 80% saham perusahaan B. Akan tetapi, perusahaan B itu masih tetap ada. Jadi, kita hanya membeli saja, tapi perusahaan itu tuh masih tetap ada.
Intinya, kalau merger itu melebur ke perusahaan lain. Kalau konsolidasi itu membentuk perusahaan baru. Kalau akuisisi itu dibeli, tetapi perusahaan itu tetap ada. Selanjutnya, ada beberapa hal yang terkait dengan aset dan liabilitas yang diakuisisi dalam kombinasi bisnis. Yang pertama, tidak ada pemisahan akun valuasi aset yang terkait dengan aset yang diakuisisi. Yang kedua, aset jangka panjang yang diklasifikasikan pada tanggal akuisisi yang tersedia untuk dijual adalah dinilai pada nilai wajar yang dikurangi biaya untuk menjual. Yang ketiga, pajak penghasilan yang ditangguhkan terkait dengan kombinasi bisnis serta aset dan liabilitas yang terkait dengan program manfaat karyawan sebagai pihak yang diakuisisi itu dinilai sesuai dengan PSAK. Selanjutnya, akuntansi untuk goodwill. Nah, ketika goodwill itu timbul dari kombinasi bisnis, goodwill itu harus dialokasikan ke masing-masing unit pelaporan. Goodwill itu dialokasikan ke unit yang diharapkan itu memberikan keuntungan dari kombinasi bisnis tersebut. Walaupun jika tidak ada aset atau liabilitas dari perusahaan yang diakuisisi yang dialokasikan ke unit tersebut. Nah, untuk menguji penurunan nilai goodwill, nilai wajar dari unit pelaporan itu dibandingkan dengan nilai tercatatnya. Nah, jika nilai wajar dari unit pelaporannya itu melebihi nilai tercatatnya, maka goodwill tersebut itu tidak mengalami penurunan nilai. Akan tetapi, jika nilai tercatat itu lebih besar dibanding nilai wajar, maka terjadi penurunan pada nilai goodwill. Selanjutnya, pelaporan keuangan setelah kombinasi bisnis. Nah, laporan keuangan yang disiapkan setelah kombinasi bisnis itu hanya mencerminkan entitas gabungan dari tanggal kombinasi bisnis. Jadi hanya mencerminkan yang sudah tergabung perusahaannya. Nah, ketika kombinasi bisnis itu berjalan selama tahun fiskal, laba yang diperoleh perusahaan akuisisi sebelum tanggal penggabungan itu tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan gabungan. Jika perusahaan gabungan itu menyajikan laporan keuangan komparatif, yang termasuk laporan keuangan untuk periode sebelum kombinasi bisnis, laporan keuangan tersebut hanya menampilkan aktivitas dari posisi keuangan dari perusahaan pengakuisisi, bukan perusahaan yang diakuisisi. Oke, next. Periode pengukuran. Nah, salah satu jenis ketidakpastian di kombinasi bisnis itu untuk menentukan nilai wajar tanggal akuisisi aset dan liabilitas. Jadi, masih belum ada kepastian untuk menentukan nilai wajar tanggal akuisisi. Nah, karena pihak pengakuisisi itu mungkin tidak memiliki informasi yang cukup atau memadai untuk menentukan nilai wajar secara tepat, maka PSAK 22 itu memperbolehkan yang namanya pengukuran periode pengukuran. Nah, di periode pengukuran ini berakhir setelah pihak pengakuisisi itu memperoleh informasi yang diperlukan mengenai fakta-fakta pada tanggal akuisisi. Nah, tetapi tidak lebih dari 1 tahun. Jadi, periode pengukuran ini tuh selesai ketika pihak pengakuisisi itu sudah menemukan informasi yang cukup atau memadai. Nah, akan tetapi tidak boleh lebih dari 1 tahun. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang kasus yang berhubungan dengan bab 1 ini, yaitu kasus akuisisi WhatsApp oleh Facebook atau Meta. Nah, awal mulanya tuh gimana sih? Awal mulanya itu terjadi sebelum tahun 2014. Nah, WhatsApp itu kan didirikan
pada tahun 2009 oleh Jan Koum dan Brian Acton, mantan karyawan Yahoo. Nah, WhatsApp itu berkembang pesat sebagai aplikasi perpesanan instan tanpa iklan, menarik jutaan pengguna. Nah, kita tahu kan WhatsApp itu buat apa? Buat chattingan dan bisa menjangkau di seluruh dunia kan. Nah, tentunya dia tuh berkembang pesat sekali. Nah, Facebook tuh melihat WhatsApp ini tuh menjadi ancaman bagi layanan messenger mereka. Jadi kan WhatsApp punya layanan messenger tuh. Nah, Facebook tuh melihat WhatsApp itu sebagai ancaman karena dia sama-sama bisa buat chattingan. Nah, setelah itu di tahun 2012, Mark atau CEO Facebook itu pertama kali menghubungi Jan Koum untuk membahas potensi kerjasama. Nah, jadi Mark itu menghubungi untuk membahas kerjasama. Nah, di tahun 2013, Facebook itu mengajukan tawaran pertama untuk kerjasama. Akan tetapi, WhatsApp itu menolaknya. Nah, di Februari 2014, Facebook itu akhirnya menawarkan kembali sebesar 19 miliar dolar atau jika dirupiahkan itu sekitar 285 triliun. Nah, itu terdiri dari 4 miliar dolar dalam bentuk uang tunai, 3 miliar saham terbatas untuk pendiri dan karyawan WhatsApp, 12 miliar dolar dalam bentuk saham Facebook. Nah, akhirnya WhatsApp pun menerima tawaran tersebut, tetapi menggunakan syarat. Yang pertama, WhatsApp akan tetap beroperasi secara independen atau berdiri sendiri. Nah, yang kedua, tidak ada perubahan besar dalam kebijakan tanpa persetujuan pendiri. Selanjutnya, akhirnya Facebook secara resmi mengumumkan akuisisi WhatsApp pada tanggal 19 Februari 2014. Nah, akhirnya WhatsApp pun diakuisisi oleh Facebook. Nah, Jan Koum itu atau pendiri WhatsApp itu bergabung sebagai anggota Dewan Direksi di Facebook. Nah, pada April 2014, Komisi Eropa dan regulator Amerika Serikat itu meninjau kesepakatan untuk memastikan tidak adanya monopoli. Nah, di Oktober 2014, akuisisi WhatsApp resmi disetujui dan WhatsApp menjadi bagian dari Facebook. Nah, di situ WhatsApp sudah resmi menjadi bagian daripada Facebook. Nah, di 2016 ini sudah mulai muncul adanya konflik antara WhatsApp dengan Facebook ya. Nah, jadi di 2016 ini Facebook itu mulai mengintegrasikan WhatsApp dengan platformnya, termasuk berbagai data pengguna. Nah, di 2017, Brian Acton meninggalkan WhatsApp setelah perselisihan dengan Facebook terkait privasi pengguna. Nah, di 2018, Jan Koum juga mundur karena ketidaksetujuan dengan kebijakan Facebook yang mulai menargetkan monetisasi WhatsApp. Jadi, Brian dan Jan itu akhirnya mundur karena adanya konflik tersebut. Nah, di 2021, Facebook itu berubah nama menjadi Meta. Nah, WhatsApp itu tetap beroperasi, tetapi semakin terintegrasi dengan layanan Meta. Nah, kini WhatsApp itu menawarkan fitur seperti WhatsApp Business dan iklan di status WhatsApp. Nah, itu sebagai bagian dari strategi monetisasi dari Meta. Jadi, WhatsApp itu sampai sekarang itu berada di bawah Meta. Oke. Nah, kesimpulan dari materi bab 1 ini, akuisisi itu merupakan proses pengambil alihan suatu perusahaan
untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, atau mengakses sumber daya yang strategis. Nah, dalam kombinasi bisnis itu, akuntansi menggunakan metode akuisisi, di mana aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi itu dicatat pada nilai wajar, serta goodwill diakui jika terdapat selisih lebih antara harga perolehan dan nilai aset bersih. Setelah akuisisi, laporan keuangan konsolidasi itu harus disusun dengan menghilangkan transaksi antar perusahaan agar mencerminkan kondisi keuangan perusahaan sebagai satu entitas ekonomi yang utuh. Nah, jadi setelah diakuisisi, laporan keuangannya itu berubah menjadi laporan keuangan konsolidasi. Nah, disusun untuk mencerminkan kondisi keuangan perusahaan itu sebagai satu entitas ekonomi yang utuh. Jadi digabung menjadi satu laporan keuangannya. Oke, sekian. Terima kasih. Apabila saya banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.